https://pss.nafa.id. Surabaya itu ada di dua gambar anjing dari garis itu. Hello guys, welcome back to my channel. I'm Angela, or you can call me Angie or anything. Okay, so many people have asked me like, how do I get into NAFA? How do I apply to NAFA? So in this video, I'm going to tell you how can you apply to NAFA with some few options. So let's get started. So the first one that I'm going to tell you is my way. Jadi gimana cara aku masuk ke NAFA? Jadi di Indonesia itu ada 3 agent. The first one is Elmoline, the second one is Smartway, and the third one is Universal. Elmoline itu ada di Kelapa Gading, Smartway itu ada di Medan, dan Surabaya itu ada di Universal itu ada di Surabaya kalau nggak salah ya. Jadi aku tuh pakai agent yang namanya Elmoline, yang mana di Kelapa Gading. Elmoline ini emang salah satu agent yang terhubung sama NAFA. Jadi dari Elmoline aku dikasih 2 options. The first one is test and the second one is portfolio. And jalur yang aku pilih itu jalur portfolio, yang mana bakal aku jelasin lebih lagi nanti. Cuman maksud aku di sini aku mau kasih tahu kalau misalnya cara aku masuk ke NAFA itu aku lewat agent, dan jalur yang aku ambil itu portfolio. Okay, now let's dive deep into its discipline. Okay, so the first one is School of Art and Design. Jadi di School of Art and Design ini ada 2. The first one is test and the second one is portfolio. Let me explain to you one by one. So let's talk about the first one, which is test. Okay, jadi di jalur test ini tuh ada 3 kayak semacam pertanyaan yang dikasih. Yang pertama itu drawing from observation, yang mana nanti itu dia kasih kita sebuah objek di depan kalian. Kalian tuh harus gambar objek itu. Dan kalau kata teman aku, karena aku nggak ambil jalur tes, jadi aku tanya ke mereka. One of my friends bilang kayak, jadi tuh mereka kasih kita objek. Nah, terus kalian harus gambar dari 2 view. Jadi for example itu tuh sebuah botol, jadi kalian harus gambar top view and side view. Or you can choose back view and front view, back view and top view. Terserah, itu terserah kalian viewnya mau pilih apa, yang penting ada 2. And the second one is creative visualization. Jadi di creative visualization ini tuh kalian dikasih sebuah garis atau gambar ataupun apapun itu yang bentuknya aneh, dan kalian harus membuat sebuah gambar atau lukisan dari gambar tersebut. Jadi misalkan kalau misalnya ada garis yang bentuknya V, terus kalian misalnya gambar anjing dari garis itu, atau gambar kucing, atau gambar rumah or anything. Itu yang kedua. And then the third one is written essay. Jadi di sini tuh kalian dikasih sebuah topik di mana kalian harus tulis essay tentang pendapat kalian. Dan kalau menurut website yang aku cek dari NAFA, kalian tuh disuruh tulis pandangan kalian tentang arts and design itu gimana. That's the task. Next, jalur portfolio, which is jalur yang aku pakai juga. So in this jalur, di jalur portfolio ini kalian harus kirimkan minimal, seingat aku dan di websitenya juga dibilang minimal itu 10 artworks sampai 15 artworks. Dan di portfolio itu harus enggak lebih dari 2 tahun umurnya. Kalau misalkan apply-nya 2022 April, berarti harus dari 2020 April sampai 2022 April. Itu untuk range portfolio yang udah kalian bikin gitu kan. Di dalam portfolio kalian itu harus ada nama, title-nya, deskripsi, media or medium yang kalian gunakan. Jadi misalnya kalian bikin artwork itu dari digital, berarti mediumnya itu digital. Tapi kalau misalnya kalian bikin itu sebuah lukisan dari cat akrilik, berarti kalian tulis itu dari cat akrilik. And then tahunnya juga kalian harus tulis di situ. Dan untuk deskripsinya itu minimal harus 100 kata. And yeah, that's it, the portfolio way. Next discipline is School of Arts Management, Dance and Theater. Okay, so the first one is Diploma in Arts and Management. Jadi untuk Diploma in Arts Management ini, buat kalian yang mau, kalian tuh harus tulis personal statement and testimonial kalian, yang mana minimal itu 500 kata. Dan personal statement and testimonial kalian ini harus kalian kirim ke https://pss.nafa.edu.sg. Ada di sini, nanti aku gitu. And selain your personal statement and testimonial, setelah kalian submit itu ada kemungkinan kalau misalnya kalian bakal dipanggil untuk interview. By the way, all this information that I'm telling you nggak cuma dari aku, nggak cuma dari informasi yang aku kumpul dari teman-teman aku, tapi juga dari websitenya NAFA sendiri yang sudah aku search. Okay, next, now School of Theater. Jadi untuk theater ini tuh kalian ada 3. Yang the first one is workshop, the second one is audition monologue, and the third one is interview. So untuk the first one is workshop, itu kalian disuruh partisipasi di dalam workshop, di mana di dalamnya itu kalian akan mengimprovisasi sebuah kegiatan dan juga game yang ada di workshop tersebut. And then second one is audition monologue. Jadi audition monologue ini tuh ada 3 script.
Nah, dari script itu kalian pilih satu, and then they will give you time to prepare, biar siap-siap dulu sebelum kalian mulai audisi monolognya. And then the last one is interview. Jadi interview ini kalian bakal ya biasa interview biasa. Jadi kalau menurut websitenya, di interview ini kalian bakal ditanyain tentang pengetahuan kalian dalam teater itu apa aja, and then your experience, and then your creativity and your personality trait. Okay, so let's next. School of Music. Jadi di School of Music ini buat yang non pianis, yang selain pianis, kalian itu disuruh bawa accompanist sendiri, which mean pengiring kalian sendiri, atau di sana itu dia ada list accompanistnya dan dimana kalian bisa bayar $100 dan itu tuh termasuk 45 minutes latihan sama pengiringnya ini. Jadi tesnya apa aja? Jadi yang pertama kalian disuruh perform 2 words of your choice, and then the second one you have to do sight reading, and then the third one you have to do oral awareness, which mean pendengaran kalian, and then the last one is again interview. Interviewnya sama kayak teater, cuman ya di sini pengetahuan kalian dalam musik itu apa, experience kalian apa, dan sebagainya. And then untuk composer submit 2 under 5 portfolio 1 minggu lebih awal sebelum tanggal audisi kalian. Untuk School of Dance kalian ada 2, yang pertama itu practical and the second one is interview. Practical of course tesnya audisi kalian dance gitu kan. Jadi kalian tuh disuruh kalian harus 2 solo dance, terserah itu koreografinya mau sendiri atau dari orang lain. Kalian bikin 2 solo dance itu any genre, anything, and then limit to 90 second each. Jadi nggak boleh lewat dari 90 seconds. Terus udah gitu untuk musiknya kalian harus bawa CD atau dalam bentuk MP3 atau di HP kalian atau di tablet kalian sendiri. For the costume itu tuh terserah kalian boleh bawa, boleh enggak. Next for the interview itu tuh tentang experience kalian di dance and also about dance. Okay, so next, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa dapat tesnya, where to submit your portfolio dan sebagainya. First thing that you need to do of course untuk isi form application-nya. Mau kalian lewat agent ataupun langsung ke sekolah, mereka pasti ada kasih form application yang mana harus kalian isi. Setelah kalian isi, kalian kirim balik dan urus pembayaran sebagainya. Seharusnya itu kalau dari sekolah, dari student admission officer-nya, mereka bakal kasih kalian tanggal untuk tesnya. Sementara untuk yang portfolio, kalau misalkan udah siapin portfolio kalian udah jadiin satu file, kalian kirim ke agentnya buat yang lewat agent, dan kalian kirim ke sekolahnya buat yang lewat sekolah. https://pss.nafa.edu.sg. Jadi requirements-nya apa aja? Jadi requirements kalian itu pastinya nilai kelas 12 kalian, dan karena kita sekarang udah nggak ada UN ya, seharusnya gara-gara corona, nggak ada UN lagi, itu tuh seharusnya nilai rapor kalian itu juga udah bisa aja, tapi kalian lebih baik mastiin ke sekolah atau ke agentnya sendiri. Selain nilai rapor kalian, jadi ada yang namanya English test dari NAFA. Jadi English test ini tuh kalau misalnya kalian yang lewat agent itu tuh berbarengan sama jadwal tes kalian. Untuk English test ini aku nggak tahu apply ke semuanya atau nggak. Kenapa aku bilang gini? Karena ada teman aku yang dia cuman kasih nilai rapor doang dan dia lewat jalur portfolio kalau nggak salah, tapi dia tuh nggak English test gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa, mungkin karena nilai dia tinggi. And then teman aku yang lainnya dia international student IB, tapi dia tetap ada English test. And then teman aku satu lagi dia dari Singapura, dia dulu di business school yang aku lupa namanya, dan dia juga ada English test. And then my other friend dia dari MDIS Singapura, dia karena dia dulu juga, jadi di MDIS dia tuh ambil fashion design gitu kan. Jadi pas dia masuk sini, dia tuh skip semester 1 karena pas dia daftar tuh kalau nggak salah bulan Agustus. Dia pas masuk itu udah langsung semester 2. Untuk semester 1 dia transfer credit, yang mana bisa kalian lakukan buat kalian yang dari international students. Sementara kalau misalnya kalian nggak English test ini, kalian harus pilih ngambil TOEFL atau IELTS. Oke, jadi buat semua disiplin selain diploma in music and dance, itu tuh kalian butuh TOEFL kalian to be your TOEFL IBT 5, your TOEFL 500, your IELTS 5. Sementara untuk yang dance and music, kalian butuh your TOEFL IBT 4, your TOEFL 400, and then your IELTS 4. Itu untuk nilainya. Jadi sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget untuk NAFA. Apalagi NAFA kan juga masih dekat sama Indonesia, and they speak Melayu, Indian, Mandarin. Jadi kayak ya you know lah, variasi. And yeah, that's it guys, all the information that I know about how to apply to NAFA. Semoga informasi ini berguna buat kalian semua, and good luck buat kalian semua yang mau apply ke NAFA. Semoga lolos dan semoga kita bisa ketemu di NAFA. Yeay! Walaupun sekarang corona, tapi semoga bisa masuk Singapura. And by the way, if you want to know more about Singapore, what I do here, what I learn here, my vlogs and everything, you can feel free to subscribe to me. And don't forget to like, comment, and share. Bye bye, see you in the next video.